Belum pas rasanya kalau mendatangi suatu pulau tanpa mengunjungi mercusuar sebagai alat bantu navigasi kapal laut. Di Nusa Kambangan, mercusuar ini berada di bagian ujung paling selatan pulau dan sudah berdiri dari zaman Belanda sejak tahun 1857. Namun akses menuju sana masih dikatakan sulit. Melewati hutan dan jalan bebatuan mendaki memang cocok untuk para petualang dan pecinta olahraga sepeda downhill ataupun motor trail. Namun keadaan itu adalah hambatan bagi para petugas mercusuar, karena sulitnya mengangkut solar untuk menjalankan lampu di mercusuar, juga mengangkut bahan makanan dari dermaga ke mercusuar. Saat menikmati tanjakan dan pemandangan hutan, sayup-sayup saya mendengar suara-suara langkah, tapi sepertinya bukan suara langkah manusia. Dengan rasa penasaran, saya perlambat langkah, dan sedikit demi sedikit terlihat seekor kuda. Ternyata ada 4 ekor kuda berjalan beriringan tanpa ada yang menunggangi mereka. Tetapi kuda-kuda ini memanggul drum di kiri dan kanan. Kemana mereka mau pergi? Kuda-kuda liarkah mereka? Milik siapakah kuda-kuda ini? Sambil terus bertanya dalam hati, saya berjalan dan menyadari kalau saya dan kuda-kuda ini berjalan di jalur yang sama. Dan ternyata mereka pun memiliki tujuan yang sama, menara mercusuar. Sampai di lokasi mercusuar dan bertemu dengan para petugas di sana, langsung saja saya tanyakan tentang kuda-kuda yang saya temui tadi. Ternyata mereka adalah kuda-kuda para petugas mercusuar yang dilatih supaya bisa berjalan sendiri untuk mengangkut bahan bakar dan bahan makanan yang diperlukan. Ini adalah solusi yang mereka buat untuk mengatasi persoalan angkutan. Solusi cerdas sekaligus kreatif dari bapak-bapak petugas mercusuar ini ternyata telah dilakukan turun-temurun dari puluhan tahun lalu. Oh, jalan ya? Jalan nggak bisa dikembangkan, jadi kita kan cara dinas itu lancar jalanan gitu. Sementara ini kita kan kerja kan terhalang pohon, Karena jalan. Kalau ada jalan memadai kita kan mungkin untuk meringankan petugas lah gitu. mudah untuk angkut logistik dan sebagainya. Iya, Kak. Ya untuk sementara kita pakai kuda aja dulu lah. Menara mercusuar Nusa Kambangan yang membumbung tinggi, seolah-olah meminta saya untuk datang menghampiri. Menjajaki anak tangga satu persatu dan menaiki menara dengan perlahan, akhirnya saya tiba di puncak menara. Pemandangan lepas laut selatan yang langsung bertemu dengan Samudra Hindia begitu memesona dan mengagumkan. Sementara beberapa kapal dari kejauhan tampak sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke dermaga. Walaupun mercusuar syarat dengan fungsi dan tugas navigasi, namun menara ini membantu kita untuk menikmati pemandangan lepas. Persoalan di laut dan pesisir memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan apa yang ada di daratan. Terlebih banyak potensi di Nusa Kambangan sebagai pulau terluar ada pada kedua area itu sehingga menjadikan pulau ini kaya di laut dan di darat. Memang kelebihan ini tidak lepas dari kekurangan yang ada. Sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan, penebangan dan pembalakan liar menjadi rusaknya habitat hutan, situs-situs sejarah yang terbengkalai, adalah beberapa persoalan serius, namun masih dapat diatasi supaya jangan sampai kekayaan-kekayaan ini habis, hilang, dan lenyap. Ini adalah sebagian kecil, sangat kecil, dari kekayaan pulau-pulau terluar, apalagi kekayaan suatu bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa maritim, kita adalah bangsa yang kaya, kaya, kaya raya.